Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah warisan Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah alim jami'an. Dan kita sedang berbicara tentang masalah tauhidullah. Bagaimana seorang mukmin dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan insyaallah secara global bahwa Al-Quran dari awal sampai akhir berbicara tentang tauhid. Pada hakikatnya berbicara tentang tauhid. Seandainya Al-Quran yang 30 juz diringkas, maka diwakili dengan Ummul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Surat yang dikatakan Ummul Kitab karena merupakan induknya kitab yang semua uraian panjang lebar dalam kitab Allah, ibaratnya induknya, kembalinya, bermuaranya kepada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dari awal surat, dari awal ayat sampai akhir ayat, sesungguhnya menjelaskan tentang hakikat tauhid. Bagaimana tidak? Karena dalam surat ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang jalan Allah Subhanahu wa taala, dan berbicara tentang orang-orang yang berjalan lurus di atas jalan Allah atau orang yang mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita sedikit simak, para pemirsa kalian rahmati Allah. Allah katakan dari kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berbicara tentang Allah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ar-Rahmanur Rahim, berbicara tentang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Malik, yang merajai dan menguasai hari kiamat kelak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berbicara tentang tauhidul uluhiyah, tauhid bagaimana hamba menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah, dan bagaimana hamba beristi'anah, meminta tolong kepada Allah SWT, semata-mata kepada Allah, meminta tolong kepada Allah untuk mewujudkan seluruh ubudiyah yang dia lakukan. Ihdinas siratal mustaqim, as-sirat al-mustaqim, jalan lurus yang diminta setiap mukmin adalah jalan Allah, jalan orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini adalah orang-orang yang mereka berjalan di atas jalan Allah, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim, mereka itulah orang yang Allah berikan nikmat padanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub dan ad-dallun adalah orang-orang yang mereka menyimpang dari as-sirat al-mustaqim. Dengan demikian, kalau diringkas bahwa surat ini berbicara dari awal sampai akhir, sesungguhnya bicara tentang tauhid. Objeknya tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan Allah as-sirat al-mustaqim adalah hak-hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba untuk selalu berjalan di atas sirat al-mustaqim, dan berbicara tentang orang-orang yang mereka lurus berjalan di atas sirat al-mustaqim. Itulah orang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, mereka ahlu tauhid. Dan orang-orang yang mereka menyimpang dari jalan as-sirat al-mustaqim, itulah al-maghdub, orang-orang Yahudi, ad-dhalin, orang-orang Nasrani. Dengan demikian secara sekilas bahwa surah ini bicara dari awal sampai akhir ini tentang at-tauhid. Kalau kemarin kita telah berbicara bahwa tauhid
dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama yang mereka mewarisi manhaj Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, maka di sana ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid al-asma wa sifat. Sesungguhnya ketiga tauhid ini pun ada di dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid al-asma wa sifat. Maliki yaumiddin, tauhid rububiyah. Iyyaka na'bud, tauhidul uluhiyah, wa iyyaka nasta'in, di sana tergabungan antara uluhiyah dan rububiyah. Allah yang dipersembahkan segala bentuk pertolongan, meminta tolong hanya kepada Allah, dan Allah yang akan memberikan kecukupan kepada hamba yang meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tiga tauhid ini, rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat, semuanya ada di dalam suratul Fatihah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampaikan kemarin tentang tauhid rububiyah. Ini tauhid yang berkaitan dengan af'al Allah. Ini tauhid yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Bagaimana seorang hamba dia mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai alam jagat raya, Allah yang mengatur alam semesta, dan berkembang berikutnya Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya. Ini adalah pembicaraan tentang tauhid rububiyah. Dan sungguhnya tauhid ini tidak ada seorang pun yang mengingkari, termasuk iblis, termasuk Fir'aun. Seandainya mereka nampak mengingkari, hanya kelihatan zahir mengingkari, akan tapi hati nurani mereka, jiwa mereka yang paling dalam menetapkan tauhid tersebut, sebagaimana telah kita sampaikan, wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Mereka nampak mengingkari tentang dakwah yang hak, dakwahnya Musa yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ini semata-mata zahirnya mereka. Adapun hati nurani mereka, jiwa mereka, sesungguhnya mereka menetapkan tentang tauhidullah tersebut, dan dibuktikan di antaranya pada akhir kematian Fir'aun, ketika Allah tenggelamkan Fir'aun di lautan. Apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman sungguhnya tidak ada sembahan yang hak, sembahan yang sebenarnya kecuali apa yang disembah oleh Bani Israel, yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Islam. Ini merupakan bukti bagaimana Fir'aun mengakui Allah SWT. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, maka dengan demikian kita telah memahami sekilas tentang tauhid rububiyah, dan kita sekarang masuk kepada tauhidul uluhiyah. Apa dan bagaimana tauhidul uluhiyah? Allah SWT dalam sebuah ayat mengatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menerangkan mereka yu'minuna bi rububiyatillah wa yusyrikuna bi uluhiyatillah. Mereka mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa terhadap rububiyah Allah, pengakuan Allah sang pencipta, pengakuan Allah yang memberikan rezeki, pengakuan Allah yang memiliki segala-galanya, ini perkara yang telah diakui oleh orang-orang kafir, musyrik, Quraisy dalam hal ini yang paling jelas yang Allah sebutkan dalam ayat. Sebagaimana Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya Anda tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan mengatakan Allah. Mereka akan memberikan jawaban yang menciptakan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah.
seandainya Anda tanya siapa yang menciptakan mereka semuanya itu, mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula Allah katakan, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah siapakah yang memiliki bumi dan yang ada di dalamnya. Seandainya kalian mengetahui, sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Lalu kenapa kalian tidak mau ingat? Qul man rabbus samawati sab'a. Qul man rabbus samawati sab'i. Wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Tanyakan pula kepada mereka siapakah yang memiliki langit yang 7 dan siapa pula yang memiliki arsy yang agung. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Semuanya milik Allah. Akan tapi kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Qul man biyadihi malakutus samawati wal ardi. Siapakah di tangan siapakah ini kekuasaan langit dan bumi? Qul siapakah yang di tangan siapakah kekuasaan langit dan bumi? Maka mereka pasti akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya para pemirsa yang rahmati Allah, bagaimana semuanya mereka telah mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang bagaimana Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun? Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka kebanyakan mengimani Allah dalam hal rububiyah dan mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah. Oleh karena itulah sesungguhnya ada hubungan yang sangat kuat sekali antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Sebagaimana telah kita terangkan insyaallah bahwa tauhid rububiyah merupakan dalil yang paling kuat untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Sehingga seharusnya apabila orang telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, seharusnya dia kemudian mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Akan tapi kenyataan bahwasanya banyak orang mereka telah mengimani Allah dalam hal rububiyah dan mereka belum mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Maka sungguhnya inilah puncak tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para hamba mereka ini mentauhidkan Allah dalam hal ubudiyah, sehingga apabila tauhid rububiyah dikatakan dengan ifradullah bi af'alillah, mengesahkan Allah terhadap segala perbuatan Allah, maka tauhid uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah, af'alul ibad, yakni mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, yang ini merupakan amalan para hamba. Bagaimana para hamba mereka menjadikan semua ubudiyah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid jenis inilah tauhid yang paling penting. Dan ini merupakan puncak tujuan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid inilah tauhid yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitabnya. Bukankah kita telah mendengar ini firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberikan maklumat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan liya'buduni ay liwahiduni. Agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya ini agar mereka mentauhidkan aku. Sehingga bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bukan semata-mata beribadah kepada Allah, akan tapi ibadah yang dia tauhidkan. Sehingga tidak ada satu pun jenis ibadah yang dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini maklumat dari Allah bahwasanya Allah menciptakan manusia dan jin agar mereka beribadah semata-mata kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Demikian pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua para rasul diutus oleh Allah. Mereka datang di tengah-tengah manusia dalam rangka menyuruhkan tauhid yang ini, yaitu tauhidul uluhiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul
yang agar setiap Rasul ini datang pada mereka menyeru dengan seruan yang sama, ani'budullaha wastanibut taghut. Hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah semata-mata dan kalian jauhkan at-taghut. Demikian pula kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan dalam rangka agar mereka semata-mata mendapatkan kejelasan bagaimana harusnya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu. Inilah kitab yang disusun Allah dengan rapi. Thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Kemudian kitab ini dijelaskan dengan tafsil, dengan rinci oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala-galanya. Lalu Allah katakan apa? Alla ta'budu illallah. Yakni agar kalian jangan sekali-kali beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tauhid terpenting yang merupakan tauhid yang merupakan ini diutusnya para nabi dan para rasul. Tauhid yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitabnya. Dan tauhid yang merupakan tujuan diciptakannya manusia dan jin. Dan tentu diantaranya apabila kita telah mentauhidkan Allah dalam hal tauhid uluhiyah ini, apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita telah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita perkara-perkara besar. Yang pertama, sebagaimana diterangkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Ya Mu'adz, tahukah Anda apa itu hak Allah bagi para hamba dan apa itu hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kata Mu'adz, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih tahu. Apa kata Nabi? Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Hak Allah atas hamba adalah di mana Allah disembah dengan tidak disekutukan sama sekali. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah disembah tanpa disekutukan sama sekali dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kemudian haknya hamba apabila telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, Allah yu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab kepada mereka. Sehingga pertama yang kita dapatkan apabila kita menjadi ahli tauhid, maka azab akan diangkat oleh Allah dari kita fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, apabila seorang hamba dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia keamanan. Al-amnu fid dunya wal amnu fil akhirah. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika diancam oleh kaumnya karena mendakwahkan tauhid, maka di antara perkataan Ibrahim alaihissalatu wassalam, fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Mana di antara dua kelompok, ini kelompok musyrikin dan kelompok orang yang bertauhid, kelompok orang yang menyembah selain Allah dengan kelompok orang yang menyembah Allah, mana di antara dua kelompok ini yang lebih layak untuk dia mendapatkan keamanan? Jika kalian mengetahui, maka kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Adapun orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, bisyirkin, yaitu dengan kesyirikan, sehingga mereka mentauhidkan Allah dengan iman yang murni tanpa mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada mereka al-amnu wal ihtida, keamanan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah betapa sangat eratnya hubungan antara al-amnu dan tauhid, antara tauhid dengan keamanan. Seorang yang mereka bertauhid kepada Allah, yang mereka hatinya bergantung total kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia lebih layak untuk dia mendapatkan keamanan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna tauhid seorang, para pemirsa yang rahmati Allah, dia betul-betul akan semakin merasakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan yang lebih besar.
Sehingga orang paling aman, yang paling tenang, yang paling mendapatkan keamanan Rasulullah SAW. Karena beliau adalah orang yang paling sempurna tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kekhilafahan, dan Allah akan berikan kepada mereka ini keteguhan agama mereka. Wa antallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang mukmin di antara kalian dan yang beramal saleh, Allah akan berikan kekhilafahan sebagaimana Allah telah berikan kekhilafahan kepada orang sebelum mereka. Ini yang pertama. Allah akan teguhkan agama mereka yang Allah ridha dengan agama tersebut. Ini yang kedua. Allah akan gantikan rasa takut dengan keamanan. Ini yang ketiga. Apa yang harus kita wujudkan para pemirsa yang rahmati Allah? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Harusnya kita hanya semata-mata beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Dan yang keempat, bahwasanya syaitan tidak akan mampu menguasai ahli tauhid yang hatinya dan sikapnya dia hanya total dia bergantung kepada Allah dan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Sesungguhnya hamba-Hambaku yang beribadah kepadaku, yang mentauhidkanku, laisa laka 'alaihim sultanun. Kalian wahai syaitan tidak akan mampu menguasai kepada hamba-Ku yang mereka bertauhid, yang beriman, yang selalu taat kepada Allah. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang sesat yang mengikuti engkau. Para pemirsa yang rahmati Allah, inilah secara sekilas tauhidul uluhiyah dan apa yang akan kita dapatkan dari apabila kita telah mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara ahlu tauhid dan istiqamah di atas tauhid, dan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah sebagai ahlu tauhid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.